Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Dan hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan kesaksian dari seorang anak Tuhan, dari jemaat kita, saudara kita yang sudah mengalami pengalaman bersama Tuhan yang luar biasa, gitu ya, menurut saya pribadi. Karena itu mari sama-sama kita sebelum mendengarkan kesaksian pada hari ini, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita minta Tuhan supaya bisa memberkati kita, bisa menolong kita lewat kesaksian hari ini. Kita semua boleh mengalami, bisa diingatkan, bahkan dikuatkan. Mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami rindu untuk bertemu dengan Tuhan lewat kesaksian saudara kami. Biar Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang kasih kami kepekaan untuk mengerti bagaimana Tuhan memproses setiap anak-anak-Mu, memproses kehidupan setiap kami. Kalau memang kesaksian ini berkati, biarlah kesaksian hari ini menjadi kekuatan buat kami, bahkan ingat-ingatan pada kami. Ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang selalu punya hal yang baik yang ingin dinyatakan buat umatnya, buat anak-anaknya. Ini setiap kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat menyaksikan. Saya Liliani Chandra. Saya mau menceritakan pengalaman saya bersama Tuhan yang saya alami mulai bulan akhir Juni yang lalu. 30 Juni itu saya sekeluarga periksa PCR ya. Karena tadinya itu suami saya ini batuk, tapi saya langsung suruh ke dokter sebab dia kan punya sakit banyak, jadi takut kalau sampai apa-apa. Jadi terus dia juga ke dokter gini. Lalu 2 hari batuk waktu itu. 2 hari kemudian anak saya laki yang besar Hendra itu batuk. Saya langsung curiga. Jadi tanggal 30 Juni itu malamnya sorenya itu mulai daftar ini mau PCR, tapi semua rumah sakit, semua lab itu ndak ada yang ngangkat teleponnya. Jadi saya minta bantuan dari kantor saya yang lama. Ini kan anak saya perempuan tuh masih kerja di situ. Jadi saya minta bantuan untuk ini bisa periksa PCR itu. Terus setengah 10 malam atau jam berapa itu didaftarkan, langsung paginya tanggal 30 Juni itu kita PCR semua. Ternyata nanti dari hasilnya itu Heni negatif. Suami saya itu sudah CT-nya sudah 30 lebih, sudah mendekati sembuh. Jadi kita padahal nggak tahu kalau dia itu kena COVID itu, kita nggak tahu. Sebab dia tetap bekerja meskipun sakitnya banyak, dia badannya agak lemah sejak terakhir kena Parkinson itu 2 tahun yang lalu mulai kena. Itu dia nggak nggak maksudnya itu lemes atau bagaimana, enggak. Jadi tetap kerja. Ya enggak panas ya, cuma batuk berapa hari sebelumnya itu, tapi langsung ke dokter, cuma gitu. Jadi terus saya itu mulai ini sama anak saya laki itu masih ininya di bawah 20 ya, masih 16 atau berapa gitu. Cuma Heni yang negatif. Jadi begitu kita tahu kita isoman, Heni sama adik saya Irawan itu disuruh ngusi ya ke rumahnya gitu. Jadi pada nanti kalau semua sakit, Heni tetap harus kerja. Waktu itu karena pandeminya yang luar biasa, jadi semua itu kerja di rumah. Jadi Heni kerja di rumahnya Irawan daerah barat, sedangkan saya daerah Genteng rumah saya ini. Jadi Hendra anak saya di rumah, kita ini sendiri-sendiri, jadi enggak kumpul satu ruangan ya, tidurnya kamar sendiri-sendiri. Habis itu saya tetap bisa bekerja seperti biasanya. Tapi saya berobat ke RKZ, kita bertiga itu pergi ke RKZ
di Rafael ya, namanya Rafael atau Rafael. Itu kita berobat ke sana. Jadi sekarang terus seminggu kemudian itu kita berobat sudah 2 kali. Yang pertama itu dari setengah 7 pagi sampai jam 5 sore baru pulang. Yang kedua itu sampai jam 3-an sore. Nah, jadi kita minum obat, kita ini apa namanya. Tapi saya tetap bisa ngerjakan, saya kan tidak pernah pakai pembantu. Jadi selama ini saya ngerjakan kerjaan rumah, semua apa seperti biasa. Tidak ada masalah apa-apa. Sampai hari ke-14. Jadi sampai tanggal 12 Juli, itu saya pagi itu mendapat kabar kalau ini apa, jadi itu dari mami ya, dari mami, adik dari mami tapi adik sepupu. Nah, itu saya mendengar kalau dia itu meninggal. Jadi sebelumnya saya tidak dengar sakit atau apa enggak, tapi dia memang sudah sakit stroke itu ada kira-kira 8 tahun apa, tapi enggak masalah gitu. Terus saya ini nangis, saya ini bilang sama sepupu, bilang sama saya yang di Surabaya, yang di Ruteng, saya ini sambil nangis. Terus setelah itu kita ini apa, pergi ke ini apa, malamnya itu saya tidur, terus saya ini terbangun kira-kira tengah malam, itu nafas saya sesak. Tapi saya diam aja ya, saya cuma berdoa. Setelah itu Hendra itu anak saya yang laki itu bisa naik ke atas, kan saya tidurnya di lotengnya. Terus bisa naik ke atas seperti digerakkan, Tuhan yang gerakan. Terus dia begitu lihat saya gitu, saya dikasih oksigen yang kecil itu, dia cuma punya 2 untuk jaga-jaga, pikirnya orang tuanya ini sudah tua. Meskipun waktu itu tidak ada yang sakit tapi dia ya itu sedia oksigen itu. Terus saya di oksigen, cari rumah sakit, cari UGD, cari segala. Malam itu juga tidak ada, sampai besok paginya. Jadi malam itu Hendra tidur sama saya, tidak berani ninggal saya sebab sesak itu. Terus sampai besoknya usaha segala macam tidak bisa, sampai Heni itu pergi waktu istirahat, dia pergi ke Benowo ke rumah sakit sana, tapi juga tidak bisa. Ada dokter yang ngasih tahu masuk rumah sakit Gresik, saya ya sudah mau sebab Surabaya sudah tidak ada. Terus saya mau, tapi ternyata sebentar lagi ditelepon lagi sudah dimasuki orang yang parah. Jadi sorenya ada yang ngasih tahu, jangan hanya telepon di puskesmas saja, sebab kalau mau masuk rumah sakit apa itu melalui puskesmas, waktu itu disuruh gitu. Jadi saya disarankan langsung ke puskesmas saja. Terus saya sama Hendra pakai oksigen itu, bawa oksigen, yaitu puji Tuhan ada yang minjemin, sebab untuk usaha punya sendiri atau sewa atau apa sudah tidak ada semua. Beli pun tidak ada. Gini. Sebab sudah setengah bulan yang lalu kosong, bilangnya gitu. Jadi setelah itu saya bawa oksigen, dipinjami sama ada family, juga ada dari temannya Heni, itu pinjami saya oksigen, terus pergi puskesmas. Kita di sana itu mulai agak maghrib ya, mungkin ya jam 6-an, sampai sampai setengah 11 malam. Itu tidak dapat rumah sakit, tidak dapat, pokoknya tidak ada yang membantu, gini, waktu itu. Sampai setengah 11 malam tuh, sampai Hendra ini ya tetap berusaha telepon dokter, sapa terus sambil nangis gitu. Tapi lihat keadaan saya, ini kan lemes laginya ya. Terus sampai Bu RW itu nelpon, dia bilang, tanya, terus habis itu dia ngirim ambulan. Jadi saya langsung dibawa ke lapangan tembak. Jadi saya dibawa ke sana, sampai di sana itu antri, tidak langsung bisa masuk, sampai berjam-jam. Habis itu baru masuk. Begitu masuk ruangan, saya juga kaget. Saya kira langsung dibawa ke kamar ya. Ternyata enggak, itu banyak orang semua untuk duduk pun saya enggak bisa. Gini.
terus sampai berapa waktu baru bisa masuk ke kamar. Terus kamar itu bukan kamar kecil, besar, sehingga satu kampung saya di rumah lama itu jadi panjang sekali, terus lebarnya tuh lebar sekali, tidak ada bel, tidak ada toilet. Jadi kita ranjangnya ada, tapi tidak ada ini. Jadi tempatnya itu besar. Belakang ini seperti apa ya, jaring. Jadi bukan tembok belakang saya, lain ini tembok belakang saya itu jaring, seperti kain jaring loh. Saya di situ yaitu di oksigen, pernah 2 kali oksigennya itu berhenti dari pusat. Jadi banyak waktu itu yang enggak ada, yang meninggal tuh banyak sekali. Bisa 1 hari itu bisa 5, bisa apa. Waktu oksigennya 2 kalian itu tambah banyak yang meninggal, padahal sudah dibawai dari rumah oksigen, tapi masih ya sudah sebab berapa ini enggak pakai, jadi ya enggak bisa ya. Jadi saya ini berdoa terus gini, sampai sebelah saya gantian, yang sini meninggal. Kalau meninggal itu enggak langsung dibawa. Jadi sampai lama sekali, misalnya kadang setengah 10 malam, sampai besoknya jam 10 baru diambil jenazahnya itu. Jadi saya itu di situ, saya tanya kalau mau keluar bagaimana ya, kalau di situ itu, atau di PCR lagi atau bagaimana, kalau sudah enggak apa-apa keadaannya, saturasi ya, saturasi yang kalau tetap bagus apa. Oh enggak, di sini enggak ada PCR. Saya sampai ya kaget. Jadi saya ini enggak bisa tidur sebab siang hari malam rame terus ya. Rame terus. Saya ini ya cuma berdoa. Ini saya minta Tuhan tuh juga bukan minta tolong cuma saya. Semua perawat, sebab perawatnya sedikit, orangnya begitu banyak. Laki perempuan campur, tidak ada, tadinya itu enggak ada penyekat sama sekali. Lama-lama setelah ada yang meninggal baru ada penyekat 1, jadi itu masih baru. Sebab jadi saya ini enggak bisa apa-apa ya, waktu itu tidak boleh keluar, tapi saya cuma bisa mendoakan selalu semua pekerja yang di situ, suster-suster ini yang bikin bersih semua itu luar biasa ya, kerjanya itu. Jadi saya mendoakan semua yang sakit ini, sebab saya yang bisa teriak, bisa, sebab tidak ada bel, jadi ini oksigen itu kan besar gini. Itu saya buka gini terus saya teriak itu belum tentu susternya dengar. Sebab jaraknya yang jauh, terus dia repot misalnya ada yang mau meninggal atau apa tuh. Jadi kesulitan sekali. Tapi saya bersyukur ya, tiap hari itu saya cuma berdoa, bersyukur sama Tuhan. Jadi saya enggak tahu agamanya apa ya, tapi semua saya doakan. Ini ada satu bapak-bapak yang juga mengenal saya, sebab dia tanya rumah saya di mana. Terus ternyata dia itu dulu sering di daerah saya situ, jadi banyak kenalan. Jadi dia yang agak lebih parah dari saya ya. Kalau saya itu masih bisa ya, misalnya boleh jalan, saya bisa jalan, misalnya gitu. Jadi enggak apa-apa. Sampai pada ini suatu hari saya ini di PCR. Saya ini tadinya sudah tanya, enggak ada PCR. Ternyata loh kok ada yang harus daftar dulu. Jadi saya tuh di situ sampai 9 hari, baru pagi-pagi saya setelah di PCR sebelumnya, baru ada waktu itu PCR lagi, bilangnya saya boleh pulang, bilangnya gitu. Susternya itu bilang, anaknya ya suruh ngurus. Ternyata waktu di ini saya mau tanya lagi, bilangnya, oh enggak, itu keliru, bilangnya. Loh kayak apa, anak saya sudah ini ngurus di situ, mulai dari dia pulang kerja itu sampai malam tuh ngurus itu.
ngurus ini apa namanya untuk saya pulang. Terus maksudnya enggak boleh. Saya ini bilang, saya ini sudah 14 hari waktu masuk rumah sakit itu sudah 14 hari, mestinya itu sudah sembuh. Cuma saya sesak, saya masuk sini. Sekarang ini sudah 9 hari. Di PCR sudah enggak apa-apa bilangnya. Kok masih belum boleh keluar. Jadi terus saya enggak bisa saya bilang anak saya langsung minta keluar aja gini, sebab saya enggak sesak, saturasi saya bagus terus sudah berapa hari, enggak pakai oksigen, enggak pakai infus, enggak apa-apa gini. Ternyata yaitu Tuhan itu mungkin saya ini seumur hidup saya ini tidak pernah masuk rumah sakit kecuali melahirkan. Jadi melahirkan 3 anak itu saya baru masuk rumah sakit, enggak pernah sakit biasa itu enggak pernah gini. Jadi saya ini enggak ya suka jaga anak saya itu kan kelainan jantung sampai meninggal, harus operasi di Nederland ya, sampai meninggal 2 tahun lebih, sering masuk rumah sakit RKZ Adi Husada, tapi saya enggak pernah tahu kejadian yang seperti saya di lapangan tembak itu. Jadi orang yang mau meninggal tuh kalau enggak bisa nafas itu sampai seperti seperti sapi yang disembelih atau apa ya. Jadi luar biasa. Itu saya baru lihat pertama orang kalau enggak bisa nafas tuh bagaimana sakitnya. Jerit-jerit sakit. Jadi makanya tiap hari itu enggak pernah ada tenang-tenangnya. Rame terus. Ya batuk, ya muntah darah, ya ini nangis, jerit-jerit. Pokoknya saking yaitu kesakitan enggak bisa nafas itu. Jadi sampai ada satu bapak enggak seberapa tua, itu dia juga di sebelah saya, baru masuk berapa menit itu sudah teriak-teriak yaitu kesakitan. Ternyata dia itu sampai semua ini saya panggil ini perawat itu, terus didatangi ini sebab dia pakai teriak-teriak lagi terus teriak-teriak terus. Ternyata itu seperti kejang-kejangan gitu loh. Terus saya berdoa terus gini, Tuhan tolong tolong bapak ini kasihan. Saya enggak tahu dosanya, misalnya dia punya dosa apa, Tuhan yang mau ini ya ngampuni. Tuhan mau ini. Ternyata ya itu akhirnya Pak ini Pak jangan dilepas. Semua orang yang sebelah saya dulu yang meninggal itu ya gitu, ininya oksigennya itu selalu mau dilepas gini. Jadi seperti tidak sadar dia mau lepas, padahal tidak boleh. Saya ini selalu bilangi jangan dilepas gini, jangan tiduran, agak duduk gitu kalau tidak bisa nafas, jangan ini. Terus miring, kalau tuh miring, tidak boleh telentang. Kalau tidur tidak boleh telentang. Saya ini tiap kali ngasih tahu orang-orang sama ini, saya berdoa supaya kasihan sekali orang-orang yang sampai saya tengah malam itu baru keluar, bukan tengah malam, ya mungkin jam 9 atau jam 10 ya. Itu baru saya bisa keluar dari itu. Jalan jauh, untuk keluar tuh jalannya luar biasa. Terus itu angin besar sampai di pos itu. Jadi semua itu selalu mulai dari pendeta sampai majelis, sampai semua teman-teman saya, teman sekolah, teman gereja, semua mendoakan saya. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Ngasihi saya, selalu ngasihi yang terbaik. Yaitu, jadi saya meskipun mengalami hal yang luar biasa, semua dipikir umur saya sudah 60, ya ini barusan ini sudah 69 ya. Jadi saya sudah pikirnya sudah umur 69. Gini, kebanyakan tuh kalau orang usia lanjut itu kebanyakan banyak yang dipanggil Tuhan, terutama. Bukan ya yang muda banyak, tapi terutama yang saya waktu itu ya enggak takut. Saya ini biasanya dulu takutan. Kalau lihat orang sakit atau orang meninggal, itu saya di situ itu Tuhan ngasih saya mujizat. Saya enggak takut sama sekali. Saya malahan ini jenazahnya tetap di sebelah saya toh, sampai sehari artinya itu saya juga enggak merasa takut. Ini jadi Tuhan ngasih saya
selalu yang terbaik. Bu Ruth itu selalu yaitu ngasih saya saran-saran bagaimana saya harus bernafas, bantu saya. Oh ya Bu, saya juga ikut yoga ya waktu kerja tuh. Sampai saya sudah tidak kerja tetap ikut yoga, cuma pandemi baru berhenti di kantor saya dulu itu. Jadi itu membantu, sangat membantu saya untuk ngatur nafas. Jadi waktu saya jalan jauh keluar itu luar biasa ya. Tapi Tuhan tuh selalu menolong saya. Jadi Tuhan memberikan mujizatnya, Tuhan memberikan saya hidup baru, memberikan keselamatan kepada saya sehingga saya bisa keluar dari rumah sakit itu untuk isoman 5 hari di hotel. Terima kasih. Puji Tuhan.